Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur. Dari lantai 1 dulu, lantai 1. Lantai 1 ada, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 1 ya. Ya. Saya Mari. Muhammad. Ya, mari dari lantai 1 siapa? Muhammad Widodo dari Purworejo. Dari Purworejo. Purworejo. Ya, mari. Ini rombongan 3 bis, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kami tanyakan, ada hadis yang menyebutkan kurang lebih man sana fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya. Ya. Yang artinya barang siapa berbuat untuk Islam maka dia akan memperoleh pahala dan akan mendapatkan pahala dari orang yang melaksanakan itu. Ya. Demikian juga kalau orang berbuat tidak baik atau yang ya akan diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti. Pertanyaannya, apakah nanti kalau sampai meninggal dunia juga diikuti demikian? Maksudnya kalau kita meninggal dunia, kalau kita mengajarkan kebaikan sampai diikuti terus, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita meninggalkan kejahatan atau mengajarkan kejahatan sampai kita meninggal dunia, sampai hari kiamat, kita juga akan mendapatkan dosa terus itu. Iya. Ya, neng kubur kirim dosa terus atau kirim pahala terus gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menerangkan seperti itu tidak ada. Ya. Jadi kalau kamu nanti membuat contoh yang baik kemudian diikuti orang, selama kamu dikubur, kalau ilmu yang kamu ajarkan masih diikuti orang, ganjarannya milih terus. Nah, silakannya nek kowe enggak contoh sing elek dosa. Terus diikuti orang itu yang nularkan lagi pada orang lain. Wes seumur hidup kamu dosa, dikubur juga karena masih ada yang melakukan ajaranmu itu, kirim dosa terus. Ya. Dan Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa 'alaiha. Siapa berbuat baik untuk dirinya, yang berbuat baik itu sendiri. Yang berbuat dosa ya untuk dirinya sendiri. Adapun mansana sunatan hasanatan tadi ya, siapa membuat suatu contoh yang baik kemudian diikuti orang kebaikan tadi, dia akan mendapat pahala. Di samping pahala karena diikuti orang, maksudnya begini, dia membuat sesuatu yang baik itu dia dapat pahala. Ya. Kemudian yang baik itu bermanfaat untuk orang lain memanfaatkan itu, dia mendapat pahala karena membuat sesuatu yang manfaat untuk orang lain. Gitu kan? Dan itu urusan-urusan duniawiyah, bukan urusan ibadah. Bukan urusan ibadah. Kalau urusan ibadah tidak boleh kamu membuat contoh yang baik. Semua ibadah yang tidak mencontoh Nabi, tidak mengikuti sahabat Nabi, itu syarul umur, ibadah yang jelek. Jadi yang dimaksud barang siapa membuat suatu contoh atau suatu kebaikan, Allah akan memberikan pahala karena idemu, hasil pemikiranmu, hasil konsentrasimu membuat sesuatu yang baik tadi. Kemudian diikuti orang. Lah kamu mendapat pahala karena menuntun orang ke jalan yang baik tadi. Baik urusan dunia, bukan urusan agama. Ya, bukan urusan agama yang bermanfaat. Suatu contoh ya, ada dulu orang mau petani mau merontokkan gabah, itu dulu kan dengan di sabet-sabetnya gitu toh. Sabet-sabetnya, wah terus dipikir banyak yang mencelah tahtuh di sabet-sabetnya kok. Terus muncul lagi dan mengurangi tidak terlalu jauh larinya gabah yang disabetnya tadi, terus buat latar di plestari, dipelindesi pakai, pernah lihat itu pelindesi yang sepeda motor, suwe-suwe mumet. Lang pelindesi sepeda mubang terus di latar itu kan lama-lama mumet itu. Di samping mumet juga pemborosan, ngetok ke bensin ketoknya mubeng latar jadi mumet. Ada penemu akhirnya membuat dengan cara itu, apa istilahnya, diarek. Diarek itu dia hasil konsentrasi, memeras pikiran, menemukan itu sesuatu yang baik. Ya, kesungguhannya menemukan sesuatu yang baik, bermanfaat tadi, dia dapat pahala.
Kemudian ditiru orang. Orang meniru itu hasil jerih payahmu. Dia dapat pahala karena membuat kebaikan untuk orang lain tadi juga, gitu loh. Kamu dapat pahala. Nah, kebaikan yang diterimakan oleh Allah kepadamu, imbalan idemu tadi dan imbalan karena memberi contoh pada orang yang mengikuti kamu tadi sudah diberikan oleh Allah. Ya, itu urusan dunia. Maka urusan yang jelek ya kamu diikuti orang yang di samping kamu mendapat dosa karena yang sesuatu yang membawa madorot tadi. Nah terus ada orang ikut-ikut kamu karena buat madorot yang tidak manfaat, ikut dosa juga. Itu, maka dikehendaki manusia itu khairun nas ampamuhum lin nas, itu dorongan kepada Nabi, kepada umat Islam, orang yang beriman oleh Nabi, supaya manusia yang beriman itu selalu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain di mana saja kamu berada. Maka supaya selalu membuat inisiatif dunia ini yang baik. Cerdas pikirannya, mengembangkan urusan dunia sampai Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maksudnya dunia itu jangan statis, boleh dikembangkan. Tapi urusan ibadah paten. Tidak boleh kamu membuat cara sendiri tentang ibadah. Nah, maksudnya begitu hadis itu. Jadi urusan duniawiyah ya. Sudah cukup? Ganti Ibu di lantai 2 dulu, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Lantai 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu lantai 1. Dari mana? Saya Ibu Suwarti dari Batur, Klaten, yang pernah sowan di kantornya Ustadz sama Bu Anwar. Ya. Yang kami tanyakan, kami kepingin seperti Bilal yang serandalnya aja bisa masuk surga. Yang kami tanyakan, kalau sholat subuh itu kan 4 rakaat, salah sunat fajar sama wajib. Nah, kalau ditambah sholat sunat habis wudu itu ada tuntunannya. Terus yang kedua, saya itu sering sholat enggak pakai mukena, cuma pakai baju muslimah biasa yang sehari-hari dipakai. Itu apa ditutunkan? Terus yang ketiga, minta doanya Al Ustadz, semoga kami yang apa itu namanya, beribadah dikasih istiqomah. Soalnya satu desa itu cuma saya sendiri yang baru ngaji di MTA, banyak cemoan. Cuma itu Ustadz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bu, di Klaten itu sudah banyak. Mungkin di kampung Ibu sendiri baru satu keluarga mungkin. Tapi di Klaten itu cabangnya sudah banyak sekali. Klaten itu ya. Hampir tiap kecamatan di Kabupaten Klaten itu semuanya sudah ada. Hampir semuanya. Ya. Insyaallah sendiri, asal tidak merasa disendirikan oleh Allah dalam hidup ini, semua punya hak sama kok hidup, ya. Nah, kita tidak boleh dikatakan tidak punya saudara, diputus hubungan karena kita ngamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak apa-apa, asal kita punya Allah, kita dekat dengan Allah. Kalau kepingin seperti Bilal yang masuk surga bukan sandalnya, ya. Dan sandalnya dan orangnya gitu lah. Jadi Nabi ditahu mendengar suara alas kakinya Bilal itu di surga. Berarti maksudnya Bilal jalan di surga dengan pakai alas kaki, ora kok sandale maku dhewe. Ndak. Lah terus gimana? Yaitu setelah ditanyakan oleh Nabi kelebihan yang dimiliki Bilal, dia selalu mengerjakan sholat tohur. Sholat tohur itu salat yang dilakukan setelah dia berwudu. Jadi setelah berwudu, sebelum melakukan apa-apa dia salat tohur dulu. Nah, kalau mau salat sunah sebelum subuh, qabla subuh, dan mau salat tohur, ya dia salat tohurnya dulu, baru salat qabla subuh tadi. Jadi salat tohur itu salat setelah wudu, dah. Wudu tidak dikerjakan apa-apa, langsung salat. Setelah wudu salat. Entah wudu apa saja, entah wudu mau salat wajib atau mau wudu mau salat sunnah, ya, setelah wudu. Itu dia salat. Jadi gini Ustaz, salatnya 6 rakaat gitu ya? Ya? Salatnya 6 rakaat. 6.
Lah sholat tohur 2 rakaat, fajar 2 rakaat, sama subuh 2 rakaat. Oh iya, nek itu kabeh itu ya 6, tapi sholat tohur 2 rakaat. Udah, jangan digandeng-gandeng. Sholat tohurnya 2 rakaat. Udah. Terus mau sholat fajar 2 rakaat. Lah ya. Udah sholat fajar, sekarang sholat wajibnya 2 rakaat. subuh 2 rakaat. Lah ya, jadinya 6 rakaat gitu ya. 2, bukan 6. Sholat tohurnya tetap 2 rakaat. Ya dah. 6 rakaat tadi kan sholat sendiri-sendiri, bukan terus jadikan 1, ndak. Tohur 2 rakaat, fajar 2 rakaat. Belum lagi kalau sholat fajar ibu di rumah, terus datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat subuh jadinya 8 rakaat udah. Sudah? Terus pakai mukena Ustaz. Ya, asal sudah menutup aurat. Lah. Jadi apa pakai mukena, apa pakai kudung sarung, apa-apa, yang penting salat itu menutup aurat. Jadi enggak harus pakai mukena Ustaz. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Makasih. Ya, boleh. Nah, kalau menegakkan atau mendirikan artinya salat itu tegak. Tidak sekedar Allahu Akbar terus Assalamualaikum, bukan. Ya, tegak dalam kehidupan.